Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kalian tetap semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita telah membahas pola bilangan. Sekarang kita masuk ke subbab tentang barisan aritmatika. Yang perlu kalian ketahui di barisan aritmatika adalah, saya kasih contoh, di sini ada barisan bilangan 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai suku kesekian. Nah, 5 ini disebut dengan U1, 7 U2, 9 U3 dan 11 U4. Oke, U1 atau A ini perlu diingat ya. Ini akan keluar dalam materi kita sampai selesai. A ini merupakan suku awal. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya beda. Kita sebut dengan B. Beda ini adalah selisih antara suku kedua dan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dan suku ketiga. Oke. U2 dikurang U1, 7 dikurang 5, berarti bedanya 2. Nah, dalam barisan aritmatika untuk menentukan suku ke n atau suku kesekian, kita menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya tadi adalah suku pertama. Kemudian B adalah B adalah beda dari suku kedua dan suku pertama. Sekarang jumlah suku kesekian dari barisan aritmatika. Ini rumusnya ya. Sn sama dengan N kedua dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini S ini adalah jumlah. Untuk lebih jelasnya agar kalian dapat memahami, kita bahas melalui contoh soal. Oke. Contoh soal yang nomor 1. Di sini diketahui pola barisan aritmatika 99, 93, 87 dan 81. Yang ditanya adalah suku ke-22. Nomor 1, nilai A-nya sama dengan 99. Kemudian B-nya sama dengan 93 dikurang 99, hasilnya min 6. Yang ditanya adalah suku ke-22. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B sama dengan A-nya 99 ditambah N-nya 22 dikurang 1 dikali B, bedanya adalah min 6 sama dengan 99 ditambah 21 dikali dengan min 6 sama dengan 99 plus dikali min hasilnya negatif, berarti min 126. 99 dikali min 126, dikurang 126, hasilnya adalah min 27. Berarti suku ke-22 nya adalah min 27. Sekarang nomor 2. Di sini diketahui barisan bilangan min 3, 1, 5, 9, 13, suku ke-52. Oke, nomor 2. A-nya sama dengan min 3. B-nya sama dengan 1 dikurang 3. Berarti ini jadi plus ya. Berarti hasilnya bedanya adalah 4. Yang ditanya suku ke-52. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Suku ke-52, nilai A-nya min 3 ditambah N-nya 52 dikurang 1, bedanya 4 sama dengan min 3 ditambah 52 dikurang 1, 51 dikali dengan 4, hasilnya sama dengan min 3
ditambah 51 dikali 4 hasilnya 204. Berarti suku ke-52 nya adalah 201. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3. Di sini diketahui rumus suku ke n adalah UN sama dengan 2n kuadrat dikurang 5. Pertanyaannya pertanyaannya U4 ditambah U5 sama dengan berapa? Oke, kita tinggal ganti n di sini dengan angka yang ada di belakang U. Contoh yang pertama U4 ini sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 4 pangkat 2 16 dikurang 5. 2 kali 16 32 dikurang 5. 32 dikurang 5 hasilnya 27. Kemudian yang U5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 2 dikali 25 dikurang 5. Hasilnya adalah 50 dikurang 5 sama dengan 45. Pertanyaannya U4 ditambah U5, keduanya dijumlahkan. Berarti hasilnya 27 ditambah 45 adalah 72. Ya. Kemudian yang nomor 4 masih sama. Yang nomor 4 diketahui rumus suku UN sama dengan 2n dikali n-1. Pertanyaannya U9 dikurang U7. Kita cari satu-satu ya. U9 sama dengan 2 kali 9 dikali lagi dengan 9 kurang 1 sama dengan 18 dikali dengan 8. 18 dikali 8 144. Kemudian U7 2 dikali 7 dikali lagi 7 dikurang 1 sama dengan 14 dikali 6. 14 kali 6 hasilnya 84. U9 dikurang U7, ini dikurang ya. Dikurang, berarti hasilnya 144 dikurang dengan 84. U9 dikurang U7 hasilnya adalah 60. Lanjut, yang nomor 5. Di sini ada soal aplikasi. Soalnya yang nomor 5 adalah pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Tepat di bawahnya ada 10 buah dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, berapa banyak batu bata pada tumpukan paling bawah? Nah, ini berarti yang ditanya adalah suku ke-15-nya. Nomor 5, nilai A-nya sama dengan, ini berarti batu bata yang paling atas. Yang atas ada 8. Kemudian tepat di bawahnya ada 10 buah, berarti bedanya ada 2 bata. Yang ditanya U ke-15, berarti tinggal U15 sama dengan A ditambah N-1 dikali B sama dengan nilai A-nya 8 ditambah 15 dikurang 1 bedanya 2 sama dengan 8 ditambah 14 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 28, berarti hasilnya 36. Berarti tumpukan batu bata di barisan ke-15 ada 36 buah. Sekarang yang nomor 6. Masih soal cerita. Ini Budi sedang menumpu kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Tinggi tumpukan dua kursi 96 cm.
Dan tinggi tumpukan 3 kursi 102 cm. Tinggi tumpukan 10 kursi. Berarti ini ditanya U ke 10. Oke. Yang pertama, nilai A-nya adalah 90 kalau ada 1 kursi. Kemudian bedanya 96 dikurang sama 90. Berarti bedanya 6. Yang ditanya U ke 10 berapa? U10 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nilai A-nya 90 ditambah N-nya 10 dikurang 1, bedanya 6. Sama dengan 90 ditambah 9 dikali 6. Sama dengan 90 ditambah 54. 90 tambah 54, 144. Berarti tinggi tumpukan kursi adalah 144. Nah, lanjut lagi. Sekarang nomor 7. Di sini soalnya diketahui suatu barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 7 dan U8 sama dengan 13. Suku ke-20. Diketahui U ke-5 sama dengan 7. Kemudian U8 sama dengan 13. Yang ditanya suku ke-20. Ini berapa? Nah, di sini saya tidak mengajarkan dengan cara yang normal. Kita cari jalan pintas. Kalau misalkan kita kerjakan dengan cara biasa, ini akan membutuhkan waktu. Nah, sekarang yang pertama kita lihat di sini ada U5 sama dengan 7 dan U8 sama dengan 13. Tulis begini ya, U8 dikurang U5 karena di barisan aritmatika kita mengenal yang namanya beda, oke? U8 bedanya berapa dengan 5? Bedanya 3 atau selisihnya 3. Ini berarti U8 nya 13, U5 nya 7. Selalu dikurang karena selisih. Ini berarti menjadi berapa tadi bedanya? 3 ya? 3B karena 8 dikurang 5 adalah 3. Sama dengan 13 dikurang 7. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti bedanya sama dengan 6 dibagi 3. Bedanya sama dengan 2. Ya. Kemudian yang ditanya suku ke 20. Nah, ini kita perhatikan lagi. Kalau untuk mencari suku ke 20, kita lihat di antara kedua suku ini mana yang paling dekat. Yang paling dekat adalah 8. Sebenarnya 4 yang 5 juga tidak masalah, tapi kita cari yang paling dekat saja. 8. U20 sama dengan, nah ini ada U8. Nah, biar jadi 20, ini ditambah berapa sih? 8 ini ditambah dengan U12 ya. 12 tambah 8 sama dengan 20. Nah, ini U8 nya berapa di sini? 13 ditambah 12 dikalikan dengan bedanya. Bedanya 2, berarti tinggal dikali 2 sama dengan 13 ditambah 12 dikali 2, 24. 13 ditambah 24 sama dengan 37. Nah, itu berarti suku ke-20 nya sama dengan 37. Kalau misalkan kita menggunakan cara normal, ini akan membutuhkan waktu lebih banyak. Lanjut lagi yang nomor 8. Yang nomor 8 masih sama, dari barisan aritmatika diketahui U3 sama dengan 18 dan U7 sama dengan 38. Jumlah 24 suku pertama. Nah, ini rada beda nih. Ini yang ditanya adalah jumlahnya. Ini diketahui U3 sama dengan 18. Kemudian U7 sama dengan 38.
Yang ditanya jumlah. Kalau jumlah itu berarti dicari S-nya berapa. S ke 24 berapa? Oke, pertama kita cari dulu B dan A-nya, karena kalau untuk jumlah harus diketahui bedanya berapa dan suku pertamanya berapa. Caranya sama dengan ini ya. Berarti ini U7 dikurang U3 sama dengan 38 dikurang 18. U7 dikurang U3 hasilnya 4. Berarti ini jadi 4B sama dengan 20. Berarti B-nya sama dengan 20 dibagi 4. Nah, B-nya 5. Sekarang gini, untuk mencari A, ya, tadi kita langsung cari U20 tidak memerlukan A. Sekarang kita memerlukan A-nya berapa? Untuk mencari A, kita cari yang paling dekat dengan ke suku pertama. Nah, berarti U3. U3-nya 18. Berarti ini jadi U3 dikurang U1 sama dengan 18 dikurang A. U3 dikurang U1 berarti ini jadi 2B sama dengan 18 dikurang A. Nah, bedanya berapa tadi? Bedanya 5. Berarti ini 2 dikali 5 sama dengan 18 dikurang A. 2 kali 5 10 sama dengan 18 dikurang A. Kita tinggal tukar posisinya ya. Ini A sama dengan 18 dikurang 10. Nilai A-nya berarti adalah 8. Nah, sekarang yang ditanya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B sama dengan N yang tadi berapa? 24. 24 per 2 dikali 2, A-nya 8 ditambah N-nya 24 dikurang 1, bedanya 5 sama dengan 24 langsung dibagi 2 bisa. Ini hasilnya 12. 2 kali 8 16 ditambah 24 kurang 1 dikali 5 sama dengan 12 dikali 16 ditambah 23 dikali 5. Berapa hasilnya? 23 kali 5 adalah 115 sama dengan 12 dikali dengan 16 ditambah 115. Hasilnya berapa? 131. Sekarang 131 dikali 12. Hasilnya 1572. Berarti jumlah 24 suku pertamanya adalah 1572. Satu contoh soal lagi di barisan aritmatika nomor 9 ya. Yang nomor 9. Suatu barisan aritmatika suku ketiganya adalah 14. U3 sama dengan 14. Kemudian suku ke-7 sama dengan 30. U7 sama dengan 30. Tentukan jumlah 30 suku pertama. Nah, berarti yang ditanya adalah S30. Ini berapa? Caranya masih sama ya. Ini kita cari B-nya terlebih dahulu. U7 dikurang U3 sama dengan 30 dikurang 14. Ini berarti jadi 4B. 7 kurang 3 hasilnya 4 sama dengan 30 kurang 14 16. Berarti nilai B-nya adalah 16 dibagi 4. B-nya sama dengan 4. Kemudian nilai A-nya. Nah, nilai A ini adalah suku pertama. Boleh juga seperti ini caranya, biar lebih cepat lagi. U3, U2, U1. U3-nya 14, bedanya 4. Berarti tinggal dijumlahkan, dikurang saja. 14 kurang 4 10, 10 dikurang 4 6. Berarti A-nya 6. Nah, Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya berapa? 30. 30 bagi 2 dikali 2A.
dikali 2, A-nya tadi 6 dikali 6 ditambah N-nya 30 kurang 1, bedanya adalah 4. Sama dengan 30 bagi 2, 15. 2 kali 6, 12 ditambah 29 dikali 4 sama dengan 15 ditambah 12 ditambah 29 dikali 4, hasilnya adalah 116 sama dengan 15 dikali 12 ditambah 116. Berapa? 12 ditambah 116 adalah 128. 15 dikali 128 hasilnya 1920. Nah, berarti jumlah 30 suku pertama adalah 1920. Nah, sekarang kita masuk ke baris dan deret geometri. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang aritmatika. Kalau deret geometri, kita masih mengenal yang namanya A atau suku pertama, dan B-nya kita ganti dengan namanya rasio. Rasio ini adalah perkalian. Contohnya, ada baris dan deret geometri 2, 4, 8, 16. Nah, kita lihat 2 ke 4 ini dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Nah, ini adalah A-nya dan ini adalah rasionya atau perkaliannya. Lebih mudah agar dipahami, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini diketahui ada barisan 64, kemudian 32, 16, 8. Yang ditanya suku ke-8. U8-nya berapa? Nah, kita lihat pertama. U1 atau A-nya sama dengan 64. Kemudian rasionya berapa? Rasionya adalah U1 U2 dibagi dengan U1. Ya. Kalau rasio dibagi. Sekarang U2 per U1 berarti rasionya 32 per 64. Ini disederhanakan sama dengan setengah, rasionya setengah. Sekarang ditanya U ke-8. U ke-8 sama dengan, nah, untuk rumus mencari deret atau barisan geometri, suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R, N pangkat min 1. A dikali R, N pangkat min 1. Nilai A-nya adalah 64 dikali rasionya tadi 1 per 2. 1 per 2, N-nya 8 dikurang 1 sama dengan 64 dikali setengah dipangkatkan 7. Setengah pangkat 7, 64 dikali setengah pangkat 7. Dua-duanya dipangkatkan. 1 pangkat 7 ini tetap 1. 2 pangkat 7 hasilnya berapa? 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, ini tinggal kalikan. 64 per 128 disederhanakan. 64 sama 128. Nah, ini juga 1 per 2. Berarti suku ke-8 adalah 1 per 2. Ya, contoh lagi yang nomor 2. Ini ada baris geometri yaitu 1, 2, 4, 8. Yang ditanya U ke-9. Nilai A-nya sama dengan 1. Rasionya 2 kali 1. Rasionya berarti 2. Yang ditanya U9 sama dengan A kali R N pangkat A kali R pangkat N min 1. Nilai A-nya 1. Rasionya 2. N-nya adalah 9 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Berarti suku ke-9-nya 256.
Ya. Soal yang ketiga, ini diketahui suku kedua sama dengan 8 dan suku kelima sama dengan 64. Yang ditanya adalah suku ke-13 sama dengan berapa? Kita pergunakan cara yang hampir mirip dengan yang barisan aritmatika tadi ya. Ini bedanya hanya dibagi, kalau yang tadi dikurang. Ini berarti U5 per U2 sama dengan 64 dibagi 8. Nah, ini bedanya berapa sih? 5 sama 2 bedanya 3. Tadi kalau dia geometri kita pergunakan yang namanya rasio. Berarti ini jadi R pangkat 3 dari 5 dan 2 bedanya 3. Sama dengan 64 dibagi 8, ini hasilnya 8. Nah, berarti nilai R-nya adalah sama dengan angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8. Ini adalah berarti hasilnya 2. Karena 2 pangkat 3 hasil 8. 2 kali 2 kali 2. Nah, yang ditanya adalah suku ke-13. Oke, dari 2 dan 5 yang paling dekat ke 13 adalah angka 5. Berarti ini U13 sama dengan U5 dikali dengan U ke-8. Kenapa 8? Karena 13 sama 5 selisihnya adalah 8. Ini berarti U5-nya adalah 64. U8 kita rubah jadi R pangkat 8, rasionya 2. Ini 2 pangkat 8. Ya. Sama dengan 64 dikali 2 pangkat 8 berapa? 256. Nah, 64 dikali 256 hasilnya 16.384. Ya, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 berkaitan dengan jumlah di baris dan deret geometri. Soalnya dalam suatu deret geometri diketahui suku ke-1 U1 sama dengan 512. Kemudian suku keempatnya sama dengan 64. Yang ditanya jumlah 7 suku pertama. Nah, ini S sama dengan berapa? Di awal tadi saya lupa memberitahu kalau jumlah di baris dan deret geometri ada 2 rumusnya. Yang pertama untuk yang rasionya kurang dari 1, dan yang kedua untuk yang rasionya lebih dari 1. Sn sama dengan A dikali R pangkat M dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, ini untuk yang rasionya lebih dari 1. Yang kedua Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat M dibagi 1 dikurang R pangkat M. Tinggal dibalik posisinya. Ini untuk yang R kurang dari 1. Nah, untuk yang ini kita cari dulu rasionya berapa. Caranya sama seperti ini ya. Ini diketahui U4, berarti U4 per U1 sama dengan 64 per 512. R pangkat 3 sama dengan 64 per 512. Ini disederhanakan jadinya 1 per 8. Nah, berarti rasionya sama dengan 1 per 2. Ya, 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Udah ketemu rasionya. Sekarang tinggal kita cari jumlah 7 suku pertama. Ini menggunakan rumus yang ini ya, karena rasionya kurang dari 1. Ini rasionya setengah. S7 sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat M dibagi 1 dikurang R, sama dengan nilai A nya berapa tadi? 512 dikali 1 dikurang rasionya setengah, 1 per 2 pangkat 7 per 1 dikurang 1 per 2. Nah, ini
512 dikali 1 dikurang 1 pangkat 7 hasilnya tetap 1 per 2 pangkat 7 128 per 1 dikurang setengah 1 dikurang setengah hasilnya setengah sama dengan 512 dikali dengan ini kita ubah 1 di sini kita ubah dengan menyamakan penyebutnya. Berarti ini jadi 128 per 128. Ya, ini nggak berubah hasil ya. Tetap 128 dibagi 128 tetap 1. Ini dikurang 1 per 128. Nah, biar lebih memudahkan, ini kan ada dibagi 1 per 2. Kita balik aja, jadi dikali 2 per 1 ya. Kemudian sama dengan, nah ini bisa langsung dikali nih, 512 dikali sama 2 berarti jadi 1024 dikali dengan 128 kurang 1 127 per 128. Nah ini bisa dibagi 1024 dibagi 128. Ini hasilnya adalah 8 dikali dengan 127 sama dengan hasilnya 1016. Oke, satu soal lagi ya. Ini diketahui barisan geometri 1, 2, 4, 8. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Ini diketahui berarti A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2. Ini berarti menggunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 karena rasionya lebih dari 1 sama dengan nilai A-nya 1. Ini yang ditanya jumlah 10 suku pertama. 1 dikali rasionya 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10. Ini hasilnya 1024 dikurang 1 dibagi 1 sama dengan 1 dikali 1023 dibagi 1 berarti hasilnya 1023. Oke, cukup sekian materi hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika dan deret geometri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download materi yang telah saya bikin dan saya telah upload di CBT. Silahkan kalian download dan kalian pahami baik-baik. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan kalian WhatsApp ke nomor saya. Dan jangan lupa kalian kerjakan juga tugas yang telah saya berikan di CBT. Di situ ada 15 nomor. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kalian foto. Jika sudah selesai, kalian upload ke CBT kalian masing-masing. Ya, jangan lupa. Walaupun soalnya itu pilihan ganda, tapi tetap kalian kerjakan, pergunakan lengkap dengan caranya. Oke, agar saya dapat menilai sampai mana pemahaman kalian dalam materi ini. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.